wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak manggil Pak saya Pak. Kemarin kalau tidak salah saya pernah bicara ya. Ya benar. Kalau hari ini rencananya saya akan observasi Bapak ketika ada pembelajaran matematika. Oh iya iya. Nah, kebetulan hari ini kan saya lihat di jadwal kelas 4 ada tuh matematika. Benar, tapi benar. di jam ketiga ya. Benar, Pak. Nah, sudah ada persiapan belum sebelum saya observasi? Alhamdulillah Pak, kalau misalnya persiapan mas setiap pembelajaran saya selalu mempersiapkan. Mungkin sebelum nanti observasi Bapak bolehlah untuk memeriksa persiapan itu. Iya, baik. Oh ini RPP-nya Oh ya? iya Pak. Modulnya ya. Kalau sekarang kan namanya modul. Iya iya. Barangkali kalau misalnya ada kekurangan, Bapak boleh koreksi saya. Mungkin sebelum waktunya saya bisa memperbaikinya Pak. Kalau dilihat ini masih udah bagus Pak ya? Iya, bagus. Tuh, ini LKPD-nya kan ya? Iya iya Pak. Terus untuk alat peraganya apa Pak? Hari ini kan kalau saya lihat, kalau saya baca Bapak ingin mengajarkan tentang operasi pada bilang pecahan. Benar benar Ya. Pak. Sebagai supaya kontekstualnya iya. ada gitu Pak. Operasi untuk penghitungan bilangan pecahan ya Pak. Ini alat peraganya udah saya siapkan di ruangan Pak. Oh udah ada ya? Udah. Jadi nanti pas pelaksanaan tinggal pakai aja gitu Pak. Kalau bisa nggak kalau supaya anak lebih ngerti pakai fokus gitu? Bisa Pak. Alhamdulillah ini saya udah menyiapkan bahan ajarnya juga di laptop ini Pak. Nanti tinggal pakai infokus ditayangkan. Jadi anak pakai alat peraga mencontohkan sesuai di infokus ini Pak. Oke. Udah saya setting semuanya. Mudah-mudahan anak akan lebih paham, cepat mengerti gitu Pak. Ya udah. Nanti sekitar jam 9 kan ya? Maksudnya ya? Iya. Jam 9 ya? Tapi Pak, nanti gini Pak. Kalau misalnya ini persiapan saya ada yang kurang ataupun kurang komplit atau apa, mohon saya kasih tahu untuk bisa memperbaiki dari sekarang. Kalau dilihat sih udah cukup bagus, ada LKPD. Cuma saya tadi memang Iya, nggak iya. ada apa, saya kurang nggak ada ini alat peraganya gitu. Alat apa. peraga ya, iya Mungkin karena ada, alat ya. ya karena alat peraga memang sudah saya sinkronkan, alat peraga yang ada di kelas sudah disiapkan dan ini disinkronkan dengan yang di laptop. Ketika nanti saya pakai Infokus, nah di Infokus itu ada cara-cara segala itu, nanti anak tinggal mengikuti Pak gitu. Jadi supaya cepat paham. Termasuk gitu. nanti kan kalau ada operasi pecahan itu di pecahan itu harus ada prasarat Pak ya. Iya iya Karena benar. kan operasi pecahan itu kalau yang saya tahu nih, terutama untuk penjumlahan, Iya iya. kan mereka harus prasarat itu harus ngerti KPK. Iya betul betul. Berarti udah kan ya? Udah. Paham. Udah. Itu kan dari awal juga KPK udah disampaikan, bahkan anak mungkin sebagian besar udah paham Pak. Oke. Jadi kita mudah-mudahan ini cepat ngerti lah Iya. tentang masalah Oke baik. bilangan pecahan. Nah, nanti kira-kira jam 9 lah ya. Iya, mohon. Kita ketemu di Oh siap Pak, siap Pak. Nanti siap. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Enggak. Barangnya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak sudah observasi saya dari tadi mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Bagaimana Pak? Pak. Tadi setelah saya observasi dari awal sampai akhir, Iya. memang sudah bagus. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pak Holil. Siap siap. Terutama dalam pembukaan mungkin lupa tuh Pak Holil tidak menyebutkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Iya iya. Nah makanya ini perlu Pak. Jadi tujuan anak ini mempelajari operasi bilangan pecahan itu tujuannya untuk apa? Nah Bapak saya tidak mendengar tuh. Iya. Bapak menyebutkan tujuan itu. Siap Nah, siap nanti Pak. kedepannya seperti apa? Lupa Pak? mungkin saya Pak. Jadi lain kali jangan seperti itu Pak ya. Iya iya. Soalnya kan tujuan itu perlu sekali. Nah kemudian itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, persepsi juga Bapak kurang ada korelasi Iya. dengan pembelajaran. Ya. Iya, Tadi apa sih ininya kemana gitu Iya. ya? Kurang pas Ya gitu. kurang pas. Jadi seperti itu. Ya banyak pola ya.
Cuma saya hanya ingin memberitahukan saja bahwa konsep dari pecahan bilangan itu yang paling utama adalah prasyaratnya dulu, Pak. Iya. Nah, saya lihat tadi anak-anak ada yang memang hanya sebagian kecil, Pak, Iya. yang memahami kalau penjumlahan itu penyebutnya harus samakan dulu. Ya. Ketika saya keliling, saya pengen lihat saja anak-anak benar enggak gitu. Ternyata ada hanya beberapa anak saja yang sudah mengerti, dan caranya juga ada yang ngerti, ada yang tidak, anaknya ada yang paham, ada yang tidak, ya. Kan biasanya pakai EPB, pakai apa namanya, kelipatan ya, KPK dari bilangan tersebut, seperti itu. Nah kemudian kalau yang lainnya sudah bagus sih, cuma yang saya garis bawahi lagi, ketika Bapak menyampaikan evaluasi itu jangan terlalu banyak, Pak. Ini soalnya sampai ada 20 soal, jangan terlalu banyak, Pak. Ya cukuplah 5 atau 10 juga nggak apa-apa ya. Yang penting anak bisa mengerjakan itu. Siap, Pak. Kemudian anak juga bisa nilainya lumayan lah ya. Boleh dikatakan ini kan saya lihat nilainya masih ada yang banyak yang jelek, Pak, kalau Bapak ini mah. Ya. Soalnya mungkin mereka belum paham lah. Belum paham. Iya. Ya memang mohon maaf, Pak. Ini kan artinya pemberian materi ini kan baru, Pak. Yang pertama kan kita dasarnya dulu. Cuman memang mungkin saya penekanannya memang kurang, Pak. Jadi setelah tadi masukan dari Bapak, mungkin ke depan akan saya perbaiki yang kurang apalagi, dan akan memantau tiap-tiap kelompok, akan saya perhatikan benar-benar, Pak. Sebentar, Pak. Jadi Bapak menyebutkan kalau materi ini baru. Maksudnya gimana tuh, Pak? Kan tiap tahun Bapak kan ngajarkan. Iya, maksudnya bagi anak ini maksudnya. Gitu, iya. Bagi anak ini tuh baru menginjak ke materi bilangan pecahan. Jadi awal gitu, Pak. Makanya ini pengenalan awal mungkin diantaranya itu. Tapi ke depan akan saya perbaiki lagi, terutama dengan penekanan bahwa bilangan pecahan ini seperti ini. Metodenya juga nanti akan saya lebih tegaskan lagi gitu, Pak. Nah, kemudian Bapak lebih banyak menggunakan metode ceramah tadi. Benar, Pak. Ya, jadi harusnya kan tidak, karena itu harus banyak praktek, Pak ya. Nah, bisa saja dengan diskusi kelompok atau apa ya. Bapak mungkin lupa. Bapak hanya menjelaskan sepintas, kemudian ya kebanyakan Bapak ceramah tuh, Pak. Benar, Pak. Jadi saya inginkan ke depan ketika memberikan pembelajaran matematika terutama ya. Nah, itu harus kontekstual ya. Coba saya pengen tahu ketika Bapak membelajarkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, itu misalnya seperti apa tuh, Pak? Contoh seperti ini biasanya, Pak. Ini kedepannya mungkin akan saya terapkan juga. Dari sekarang juga udah saya canangkan ya. Contoh, umpamanya kita bawa kue ya, kue. Misalnya kue bolu yang bulat atau kue donat. Nah, donat ini akan saya potong menjadi dua bagian. Makanya ini jadi setengah, ini jadi setengah. Nah, ini dari satu. Jadi supaya anak mengerti bahwa ini asalnya satu. Setelah dipotong menjadi dua, padahal setengah dengan setengah. Kalau misal dijumlahkan, ini kan teori penjumlahan nih baru ya. Kalau dijumlahkan ini setengah, dijumlahkan jadi satu. Ya 1/2 kan berarti sama tuh bilangnya ya. Begitu, Pak. Kalau misalnya ada 4, saya potong nanti 4 jadi 4 nih. Jadi 1/4, 1/4 dengan 1/4. Kemudian kalau misalnya ditambahkan atau digabungkan, yang 1/4 dengan 1/4 kalau ditambahkan menjadi 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2. Setengah itu juga. Yang 1/4 dengan 1/4-nya lagi kita gabungkan, kemudian jadi setengah juga. Dan setengah dengan setengah jadi kembali lagi ke awal. Jadi jumlahnya 1. Mohon maaf, Pak. Mungkin ini akan lebih dimengerti nih sama anak. Ya, karena makanya harus ada ini apa yang kontekstual gitu ya. Iya. Terima kasih, Pak, ini atas motivasi, dukungan dan observasi Bapak, jadi dapat meningkatkan kekurangan saya terutama ya, Pak, untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap anak. Terus satu lagi, Pak,
siap. Ketika ada anak yang nanya, alangkah baiknya Bapak jangan langsung jawab, Pak. Oh. Jadi lempar saja ke rekan-rekan siapa yang tahu. Siap. Seperti Bagus, itu, Pak, ya. bagus. Ya mungkin Terima hanya kasih, itu Pak. saja, Pak, ya. Iya. Mudah-mudahan setelah saya observasi Siap. ke depannya Bapak akan menjadi guru yang lebih baik dalam pembelajaran. Siap ini. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak sudah observasi saya dari tadi mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Bagaimana Pak? Pak. Tadi setelah saya observasi dari awal sampai akhir, Iya. memang sudah bagus. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pak Holil. Siap. Terutama dalam pembukaan mungkin lupa tuh Pak Holil tidak menyebutkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Iya. Nah makanya ini perlu Pak. Jadi tujuan anak ini mempelajari operasi bilangan pecahan itu tujuannya untuk apa? Nah Bapak saya tidak mendengar tuh. Iya. Bapak menyebutkan tujuan itu. Siap. Nah, nanti Pak. kedepannya seperti apa? Lupa Pak? mungkin saya Pak. Jadi lain kali jangan seperti itu Pak ya. Iya. Soalnya kan tujuan itu perlu sekali. Nah kemudian itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, persepsi juga Bapak kurang ada korelasinya Iya. dengan pembelajaran. Ya. Iya. Tadi apa sih ininya kemana gitu Iya. ya? Kurang pas Ya gitu. kurang pas. Jadi seperti itu. Ya banyak pola ya. Cuma saya hanya ingin memberitahukan saja bahwa konsep dari pecahan bilangan itu yang paling utama adalah prasyaratnya dulu Pak. Iya. Nah, saya lihat tadi anak-anak ada yang memang hanya sebagian kecil Pak, Iya. yang memahami kalau penjumlahan itu penyebutnya harus samakan dulu. Iya. Ya. Ketika saya keliling, saya pengen lihat Iya. lihat saja anak-anak benar enggak gitu. Ternyata hanya beberapa anak saja yang sudah mengerti dan caranya juga ada yang ngerti, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang tidak, ya. Kan biasanya pakai EPB, pakai apa namanya kelipatan ya KPK dari bilangan tersebut seperti itu. Nah kemudian kalau yang lainnya sudah bagus sih, cuma yang saya garis bawahi lagi ketika Bapak menyampaikan evaluasi itu jangan terlalu banyak Pak. Ini soalnya sampai ada 20 soal, Iya. jangan terlalu banyak Pak. Ya cukuplah 5 atau 10 juga nggak apa-apa ya. Yang penting anak bisa mengerjakan itu. Siap Pak. Kemudian anak juga bisa nilainya lumayan lah ya. Iya. Boleh dikatakan ini kan saya lihat nilainya masih ada yang banyak yang jelek Pak kalau Benar, Bapak benar. ini Pak. Iya. Soalnya mungkin mereka belum paham lah. Belum paham. Iya. Ya memang mohon maaf Pak. Ini kan artinya pemberian materi ini kan baru Pak. Yang pertama kan kita dasarnya dulu. Iya. Cuman memang mungkin saya penekanannya memang kurang Pak. Jadi setelah tadi masukan dari Bapak mungkin ke depan akan saya perbaiki yang kurang apalagi dan akan memantau tiap-tiap kelompok akan saya perhatikan benar-benar Pak. Sebentar Pak. Iya, Jadi iya, Bapak menyebutkan kalau materi ini baru. Maksudnya gimana tuh Pak? Kan tiap tahun Bapak kan ngajarkan. Iya maksudnya bagi anak ini maksudnya. Bagi anak itu, iya. Bagi anak ini tuh baru menginjak ke materi bilangan pecahan. Jadi awal gitu Pak. Makanya ini pengenalan awal mungkin diantaranya itu. Tapi ke depan akan saya perbaiki lagi, terutama dengan penekanan bahwa bilangan pecahan ini seperti ini. Metodenya juga nanti akan saya lebih tegaskan lagi gitu Pak. Nah, kemudian Bapak lebih banyak menggunakan metode ceramah tadi. Benar Pak. Pak. Ya, jadi harusnya kan tidak, karena itu harus banyak praktek Pak ya. Nah, bisa saja dengan diskusi kelompok atau apa ya. Bapak mungkin lupa. Bapak hanya menjelaskan sepintas, kemudian ya kebanyakan Bapak ceramah tuh Pak. Benar Pak. Jadi Terima saya kasih, inginkan ke depan ketika memberikan pembelajaran matematika terutama ya. Iya. Nah, itu harus apa? Harus kontekstual ya. Coba saya pengen tahu ketika Bapak membelajarkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu misalnya seperti apa tuh Pak? Contoh seperti ini biasanya Pak, ini kedepannya mungkin akan saya terapkan juga. Dari sekarang juga udah saya canangkan ya. Contoh, umpamanya
kita bawa kue ya, Iya. kue. Misalnya kue bolu yang bulat atau kue donat. Nah, donat ini akan saya potong menjadi dua bagian. Makanya ini jadi setengah, ini jadi setengah. Dari Nah, satu ini tadinya dari ya, satu. iya. Jadi supaya anak mengerti bahwa ini asalnya satu. Iya. Setelah dipotong menjadi dua, padahal setengah dengan setengah. Dijumlahkan. Kalau misal dijumlahkan, ini kan teori penjumlahan nih baru karena baru ya. Kalau dijumlahkan ini setengah, dijumlahkan jadi satu. Ya 1/2 kan berarti sama tuh bilangnya ya. Begitu Pak. Kalau misalnya ada 4, saya potong nanti 4, jadi 4 nih. Jadi 1/4, 1/4, 1/4 dengan 1/4. Kemudian kalau misalnya ditambahkan atau digabungkan, yang 1/4 dengan 1/4 kalau ditambahkan menjadi 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2. Setengah itu juga. Yang 1/4 dengan 1/4-nya lagi kita gabungkan, kemudian jadi setengah juga. Dan setengah dengan setengah jadi kembali lagi ke awal. Jadi jumlahnya satu. Mohon maaf Pak, mungkin ini akan lebih dimengerti nih sama anak. Iya, Karena makanya Iya. harus ada ini apa ya, yang kontekstual gitu ya. Iya, terima kasih Pak nih atas motivasi, dukungan dan observasi Bapak. Jadi dapat meningkatkan kekurangan saya terutama ya Pak, untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap anak. Terus satu lagi Pak, ini saja lah coba mengingatkan. Jadi Iya, siap. ketika ada anak yang nanya, alangkah baiknya Bapak jangan langsung jawab Pak. Oh. Jadi lempar saja ke rekan-rekan siapa yang tahu. siap. Gitu. Bagus, Seperti itu, Pak, ya. bagus. Ya mungkin Terima hanya kasih, itu Pak. saja Pak ya. Iya, iya. Mudah-mudahan setelah saya observasi Siap. ke depannya Bapak akan menjadi guru yang lebih baik dalam pembelajaran. Siap ini.